Ya pemirsa, sementara itu seberapa efektifkah sanksi ekonomi Amerika Serikat untuk menekan Iran dan bagaimana dampaknya terhadap rencana perdamaian Amerika Serikat-Iran? Untuk mengulasnya lebih dalam lagi pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, ada Bapak Hasibullah Satrawi, langsung dari Zoom, pemirsa, sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Hasibullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Pram. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News iNews kali ini, Pak Hasibullah. Ini lagi-lagi Amerika Serikat ini memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran, salah satunya dengan sanksi ekonomi. Ini kalau menurut Pak Hasibullah lihat, ini target utama Amerika Serikat ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk melemahkan ekonomi kah? Atau untuk menekan untuk agar Iran mengubah arah politika atau kembali ke meja perundingan? Ya, baik. Terima kasih Mas Pram. Sebenarnya kalau kita baca dari kepentingan Amerika sekarang, kepentingan Presiden Trump dan Partai Republik, maka sebenarnya target daripada operasi ekonomi ini tidak lain untuk memberikan kayak semacam persepsi kemenangan bagi Amerika. Dan itu sangat dibutuhkan agar katakanlah Presiden Trump ini bisa memberikan modal bagi teman-temannya di Partai Republik untuk menghadapi pemilu selah. Tapi persoalannya memang Iran sama sekali sampai sekarang kita melihat tidak mau memberikan celah kepada Trump, kepada Amerika untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai persepsi kemenangan. Karena itu berbagai macam tawar-menawar upaya untuk kemudian membuat Iran apa namanya melunak atau bahkan kompromi dengan Amerika itu selalu bertepuk sebelah tangan. Justru Iran meminta hal-hal yang itu menjadi kayak semacam cerminan bahwa dia tidak mau tunduk, tidak mau kalah kepada Amerika. Dan sekali lagi saya melihat kebijakan terbaru perang ekonomi ini adalah sebagai upaya yang dilakukan sebelumnya untuk katakanlah membawa Iran ke perundingan atau bahkan membuat Iran menyerah dan lain sebagainya. Tapi karena Iran faktanya menguasai lapangan, justru Amerika kesulitan untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan tersebut. Nah, oleh karena itu saya terus terang ibarat seperti orang main kartu, ini analogi yang sering digunakan oleh kolumnis terkemuka di Amerika, Thomas Friedman. Ini ibaratnya kalau kita pahami dari awal, bukan Trump, bukan Amerika tidak punya kartu. Saya yakin pendekatan ekonomi sanksi seperti ini itu kartu yang sangat bagus sekali. Begitu juga dengan diplomasi itu sangat bagus sekali. Begitu juga dengan kemampuan militer yang kita tidak meragukan kemampuan Amerika itu sangat bagus sekali. Tapi ibarat orang main kartu tadi, Trump ini seakan-akan tidak menggunakan kartu yang tepat di waktu yang tepat. Misalkan kalau kita menggunakan efektivitas pendekatan ekonomi. Sebenarnya kalau memang betul-betul mau menggunakan ini cukup saja di katakanlah awal tahun ini atau akhir tahun kemarin di mana terjadi demo di Iran besar-besaran karena itu persoalan ekonomi, cukup saja itu dibiarkan menurut saya. Dan itu kalau betul-betul mau menggunakan pendekatan ekonomi, itu di akhir tahun sudah memberikan hasil, menggambarkan bahwa situasi internal Iran tidak baik-baik saja. Walaupun sekali lagi, nah ini saya membaca kesalahan dosa Trump yang paling besar dalam perang ini menurut saya ikut atau terpengaruh dengan rayuan Netanyahu ketika dia melakukan tindakan militer atau opsi militer pada tanggal 28 Februari. Seandainya katakanlah ini tertib waktunya kita ubah ya. Jadi yang pertama ekonomi lanjut dengan kebijakan hari ini, lalu kemudian mungkin diplomasi ya, lalu kemudian menjadi perang, maka itu akan menjadi sebuah permainan, menjadi sebuah taktik yang akan lebih mudah barangkali membuat Amerika mencapai kemenangannya. Tapi dengan situasi seperti ini, dia sudah mulai dari perang besar-besaran ya, ternyata nggak mencapai apa yang dia inginkan, lalu dia balik ke diplomasi, juga tidak dapat yang dia mau, lalu sekarang dia kembali ke perang ekonomi. Ini menurut saya maknanya secara politik sangat-sangat tidak mendukung apa yang dia inginkan. Alih-alih dianggap akan mendekatkan tujuannya, justru ini yang saya bilang Mas Pram, perang ekonomi ini seperti politik apa namanya bikin apa anggun apa namanya api unggun ya, api unggun. Kalau kita melihat api unggun di mana ada orang yang menyalakan dan itu ada kayu yang dibakar. Nah, ini seperti Amerika seperti sedang membangun atau menciptakan api unggun
tapi persoalannya yang dikorbankan adalah justru kepentingan-kepentingan persekutuan, terutama sekutu-sekutu Amerika di kawasan di Arab Teluk. Karena ketika Iran diisolasi total seperti ini, ketika Iran diperlakukan tidak adil seperti ini, selalu kita ingat Iran sudah menggunakan logika ekstrim karena berbagai macam peristiwa kelam yang dialami, yaitu yang dia gunakan damai semua, baik semua, atau hancur semua. Nah ini bagi saya Iran sudah mempraktekkan itu ketika kemudian serangan-serangan Amerika itu justru dibalas dengan membombardir negara-negara kawasan. Nah sekarang kalau betul-betul Amerika menerapkan ini dan negara-negara Arab Teluk mendukung, maka ultimatum Iran adalah mereka akan dianggap sebagai lawan. Artinya apa? Kebijakan ini, strategi ini justru bahasa saya membakar persekutuan dan negara-negara sekutu Amerika ke dalam api konflik yang itu dimainkan oleh Iran dengan semangat balas dendam tadi. Baik. Begitu. Ya, Pak Hasibullah, ini juga sementara itu si Iran juga mengaku bahwa sudah biasa nih kena sanksi ekonomi. Kalau menurut Anda seberapa efektif sih sanksi ekonomi dari Amerika Serikat ini? Itu yang saya bilang tadi, ini tertib waktunya nggak dapat gitu. Ini waktu kalau tidak pas untuk memberikan sanksi ekonomi ini. Persis, pendekatan ekonomi ya, katakanlah kita teliti pada masa perang ini. Ini bukan pertama kali. Semenjak 13 April, Trump sudah melakukan blokade. Itu sudah perang ekonomi. Bahkan kalau dikaitkan dengan kebijakan Trump di era kedua, di fase kedua ini, juga ini bukan yang baru. Dia sudah bikin kebijakan perang tarif di mana-mana. Dan ketiga kalau dikaitkan dengan sejarah Iran, setelah 79 itu juga mengalami berbagai macam sanksi dan pendekatan ekonomi. Sekali lagi ini bukan hal yang baru bagi Iran. Walaupun kebaruannya saya memaknainya dalam dua hal, Mas Pram. Yang pertama bahwa pendekatan ekonomi ini digunakan dengan cara Trump yang katakanlah lebih kepada sepihak daripada bareng-bareng mengajak persekutuan. Ini menurut saya cerminan Presiden Trump dari awal. Semenjak kembali ke Gedung Putih di periode kedua, yang kemudian dilakukan katakanlah dengan tujuan ingin Amerika first, bahkan ingin mengembalikan kejayaan Amerika, dia tidak melakukan dengan cara memperkuat persekutuan. Persekutunya diabaikan, bahkan dikorbankan seperti yang saya bilang analogi api unggun tadi, sehingga buat bukan Amerika first menurut saya. Dalam situasi seperti sekarang justru kita melihat Amerika nervous, kayak semacam ada ketidakakuratan, ada keraguan, ada situasi yang tidak firm yang dia hadapi. Sehingga berbagai macam langkah yang diambil, strategi yang diambil itu acap kali kontraproduktif, bahkan kontradiktif satu sama lain, dan justru tidak membuatkan hasil yang maksimal. Contohnya tadi, seandainya pendekatan perang ekonomi ini ditaruh di awal misalkan ya, mengingat kita kembali ke akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2025, di mana terjadi perang karena isu demo karena isu ekonomi, Iran bergolak luar biasa. Kalau dia gunakan terus dengan pendekatan ekonomi, saya yakin itu akan lebih mudah mencapai tujuan Amerika, bahkan termasuk ganti rezim. Karena dengan situasi itu rakyat akan memberikan tuntutan lebih keras kepada rezim Iran, dan sekali lagi Amerika tidak perlu ikut campur. Tapi sekali lagi skenario ini menjadi hancur karena 28 Februari justru dia menggunakan pendekatan militer. Dia menyerang itu. Dikatakan hanya 5 sampai 6 minggu. Kenyataannya udah sampai 6 bulan. Lebih fatal lagi, aksi militer itu tidak berhasil mencapai targetnya, walaupun berhasil katakanlah membunuh pimpinan tertinggi Iran. Sehingga apa? Justru membuat Iran makin solid, makin kuat dalam semangat perlawanan yang saya bahasakan dari awal itu adalah pembaharuan revolusi. Jadi bukan rezim change yang terjadi, tapi justru Iran mengalami pembaharuan revolusi, soliditas makin kuat. Sudah solid dan kuat seperti itu, malah kemudian Amerika menggunakan pendekatan diplomasi. Katakan dari 8 April, semenjak ikat senjata. Jadi kalau kita bikin kaidah, kalau diplomasi setelah perang, itu maknanya adalah kelemahan. Tapi kalau perang setelah diplomasi, itu artinya adalah kekuatan. Nah, ini tertib waktu ini menurut saya tidak diperhatikan dengan seksama, dan sekarang justru setelah perang, diplomasi nggak dapat, kembali kepada ekonomi yang sekali lagi ini sudah bolak-balik dan kenyataannya sejauh ini tidak memberikan hasil yang diharapkan. Begitu. Pak Hasibullah, ini kan sebenarnya ada jeda konflik
beberapa bulan yang lalu ini dan upaya diplomasi di mediasi negara lain. Apakah ini dengan adanya keluarnya sanksi ekonomi ini menemukan ke jalan buntu lagi? Tidak ada diplomasi untuk keduanya atau perundingan untuk keduanya? Ya, sebenarnya memang kalau kita baca pergerakan daripada mediator kan hari ini komandan militer Pakistan ada di Iran, bahkan hari ini juga diisukan akan disusul oleh pejabat-pejabat tinggi Oman. Saya memahami gerakan-gerakan daripada mediator ini termasuk Pakistan dan mungkin juga negara-negara Arab Teluk lain. Ini adalah para pihak yang dalam pengibaratan seperti api unggun tadi, mereka tidak ingin dijadikan kayu dalam perang ini. Mereka tidak ingin terbakar kepentingannya dalam perang ini. Bahkan kalau kita ikutin diskursus yang berkembang di Arab Teluk, itu sudah mulai mencoba bagaimana mereka tidak lagi berpihak kepada salah satunya. Walaupun itu menjadi pilihan yang sangat-sangat sulit, karena kalau dia kemudian menolak Amerika, dianggap membela Iran, maka seperti yang diancamkan oleh Amerika kepada Oman, bahwa mereka akan menyerang Oman kalau sekiranya dianggap mengganggu kepentingan Amerika. Baik. Nah, persoalannya kalau kemudian betul-betul mereka diserang oleh Iran, apakah satu, mereka akan sekuat Iran dalam menghadapi Amerika, dan yang kedua, sejauh mana Iran juga akan mampu untuk menjadi katakanlah pelindung yang baru bagi kepentingan-kepentingan kawasan. Nah, inilah hitung-hitungan kalkulasi yang akhirnya membuat negara-negara Arab Teluk termasuk Pakistan. Karena kalau kemudian sanksi ekonomi total ini betul-betul diberlakukan, itu kepentingan Pakistan juga akan terkena sebagai salah satu pihak yang Baik, Pak Hasibollah. berbatasan langsung dengan Iran. Ya, terakhir mungkin dan singkat saya Pak Hasibollah, artinya dengan sanksi ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ke Iran ini akan memperkeruh menuju perdamaian. Makin tidak punya kepastian rute menuju perdamaian. Karena sekali lagi Iran maunya dipenuhi hak-haknya, tapi Amerika tidak mau memenuhi itu, justru melakukan blunder-blunder yang membuat posisi politiknya, posisi tawarnya, termasuk di kalangan para sekutunya, itu semakin tidak kuat dan tidak kredibel. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hasibollah Satrawi selaku pengamat utama. Kita akan melihat seperti apa gebrakan-gebrakan Amerika Serikat untuk Iran selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi Pak Hasibollah. Selamat pagi Mas Pram.